Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan keluhan dari Mbak TKW di Singapura, tapi saat ini sudah pulang ya teman-teman. Jadi di sini ceritanya mbaknya tuh ngomong seperti ini. Saya Sutriani, saya pernah di Singapura 9 bulan, tapi saya dapat majikan 3 kali. Dipulangkan ke agent, sekarang saya pulang ke Indonesia. Kenapa saya pulang? Karena setiap ganti majikan nambah lagi potongan 2 bulan. Terus saya berpikir, buat apa kerja? Setiap ganti majikan potong 2 bulan. Capek gak ada hasil. Saya udah berusaha sebaik mungkin, tapi majikan selalu menfitnah saya dan mendolimi saya. Saya yang sebenarnya nggak pernah aku lakukan, saya sampai benci sama agent yang selalu membela majikan, bukan bela mana yang benar. Jadi di sini ya teman-teman, nggak gampang. Buat kalian semua ya, misalkan kalian sudah berada di rumah majikan, sudah dapat mungkin ada 4 bulan atau 5 bulan, tiba-tiba dipulangkan sama pihak majikan. Kenapa? Karena di sini mungkin majikan berpikiran bahwasanya susah banget nih, ini anak dikasih tahu, diajarin lelet banget kayak gitu kan. Ada majikan yang nggak sabaran. Terus di sini mbaknya ini difitnah teman-teman, dan sang agent juga nggak membela mbaknya. Ya mungkin karena agent dapat omongan dari majikan bahwasanya anak ini di rumah ini begini. Terus kalau misalkan mbaknya di situ hanya 1 orang, nggak ada yang membela, nggak ada yang mensupport. Nah, jadi di sini mbaknya ya kalah lah ya. Di sini memang nggak gampang loh teman-teman. Bekerja di Singapura tuh nggak gampang. Jangankan yang berbulan-bulan ya, yang sudah mungkin ada 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun itu aja majikan belum percaya sama kita. Itu banyak teman-teman ya. Jadi di sini tuh nggak gampang. Gimana sih cara biar majikan tuh percaya sama kita? Ya sebenarnya kita sudah berusaha loh, sudah berusaha menjadi orang yang jujur, selalu jujur, disiplin. Kalau saatnya kerja ya kerja, tapi majikan masih aja nggak percaya sama kita. Terus bagaimana cara meluluhkan hati majikan agar percaya sama kita? Ya itu saran dari saya ya teman-teman, buat kalian semua, entah kalian itu percaya atau tidak, tapi kalau saya mah alhamdulillah ya, di sini saya sudah benar-benar dapat hasilnya, yaitu tadi cuman mendekatkan diri selalu sama Allah, berdoa. Nggak ada jalan lain selain berdoa. Itu aja teman-teman, berdoa iya, berusaha iya. Memang nggak gampang, apalagi saat baru pertama kali menginjakkan kaki di rumah majikan. Waktu adaptasi itu benar-benar susah banget ya. Adaptasi dengan keluarga majikan, adaptasi tentang bahasa, adaptasi juga tentang pekerjaannya. Itu memang nggak gampang. Kadang dalam waktu 5 bulan, 6 bulan itu masih aja kena komplain. Majikan masih nggak happy dengan pekerjaan kita. Hal seperti itu wajar mbak, karena jenengan semua masih pada pemula, masih awal. Nanti pelan-pelan insya Allah semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tapi di sini memang nggak gampang, butuh proses, harus sabar. Ya memang harus sabar, nggak ada kata lain selain sabar. Mana ada teman-teman kita kerja di luar negeri terus secara tiba-tiba majikan tuh suka sama kita, secara tiba-tiba majikan cocok dengan kita. Hal seperti itu sangat-sangat janggal sekali ya. Kalaupun kalian dapat yang seperti itu, yaitu benar-benar kalian beruntung. Tapi misalkan ya kalian kok pertama kali masuk di rumah majikan aja sudah majikan selalu ngomel-ngomel dari pagi sampai malam ya. Hal seperti itu wajar mbak, yang penting satu, nggak main fisik, udah ya. Kalau misalkan majikan ngomel-ngomel terus ada, diam, nggak usah dilawan. Tapi kalau misalkan majikan minta jawaban dari kita, ya kita harus jawab kayak gitu. Tapi misalkan kalau majikan ngomel-ngomel terus, ya udah, kita harus benar-benar yang namanya bisa sabar,
terus kita ngedem diri kita sendiri, ya. Misalkan majikan tuh ngomel-ngomel teman-teman, kalian dalam hati itu berdoalah, berdoa, ya Allah. Entah itu kalian berdoa apa, yang penting niatnya baik. Ya Allah, lembutkanlah hati majikanku, atau entah apa doa kalian, insya Allah kabul teman-teman, ya. Yang penting di situ kalian kan bekerja, niatnya bekerja, nggak ada niat lain, ikhlas. Kita tuh bekerja itu juga ibadah teman-teman. Yang penting ikhlas, ya. Yang penting ikhlas, jangan sampai gerundel, jangan sampai kalian di situ merasa tertekan. Nah, di sini banyak sekali dari teman-teman kita itu merasa banyak sekali yang tertekan. Karena apa? Merasa karena jam istirahatnya kurang. Banyak sekali yang mengeluh karena jam istirahatnya kurang. Sebenarnya di sini teman-teman, ya, kalau majikan kalian itu tahu tentang isi yang ada di dalam kontrak kerja, kita itu harus dapat jam istirahat malam tuh 8 jam, itu harus. Tapi di sini ada juga yang sampai korupsi waktu, ya. Jadi semuanya itu tergantung dari nasib loh teman-teman kalau dipikir-pikir, ya. Karena apa? Kadang kan majikan juga bekerja, ya, pergi ke kantor, nanti pulangnya malam-malam, sampai di rumah belum makan, belum nanti kita harus nyuci piringnya, belum nanti kita harus beresin dapurnya. Memang nggak gampang, tapi nanti kalau kalian sudah terbiasa dengan hal seperti itu, insya Allah, ya, kalian akan merasa enjoy. Tapi kalau awal mulanya kalian benar-benar merasa, ya Allah, jam 11 belum istirahat, ya Allah, jam 12 belum istirahat. Nah, nanti kalau di situ kalian baru pertama kali aja merasakan, ya Allah, sampai segini kok belum istirahat, padahal sudah ngantuk. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalkan siang ada jam istirahatnya, nggak apa-apa teman-teman, ya. Kalau misalkan kalian jam istirahatnya sudah molor-molor, terus siang itu pekerjaan kalian itu nggak ada istirahatnya, nah itu perlu kalian harus komplain teman-teman. Di sini kalian harus telepon mengadu, ya, entah itu ke MOM atau kalian bisa telepon ke KBRI, ya, minta bantuan. Masa jam istirahatnya nggak cukup kayak gitu, ya. Sudah siangnya kita itu bekerjanya nonstop, terus malamnya kita istirahatnya tuh larut-larut terus kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan suatu saat nanti, ya, yang masih ada di Indonesia, masih ada di PT, ya, buat teman-teman semuanya, misalkan kalian sudah masuk di rumah majikan suatu saat nanti, terus kalian itu benar-benar merasa nggak paham lah, atau kalian merasa nggak nyaman, atau kalian merasa terbebani dengan pekerjaan itu, alangkah baiknya kalian ngomong, ya. Jangan sampai kalian diam, terus kalian ibaratnya bertahan kayak gitu, nggak ada gunanya, Mbak. Yakin nggak ada gunanya. Karena apa? Kalian bertahan di situ, ibaratnya kalian tuh menyiksa diri kalian sendiri, ya. Kalau bisa kerja tuh ya yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya udah, lambaikan tangan, ngomong sama majikan bahwasanya saya nggak bisa bekerja di sini, ma'am, sorry. Alasannya apa? Ngomong sejujurnya. Apa alasan yang membuat kalian benar-benar nggak bisa betah, nggak bisa bertahan di situ? Ngomong, Mbak, jangan ditahan-tahan. Karena kalau misalkan kalian itu mencoba bertahan, tapi sejatinya hati kalian itu tertekan, itu nggak bakalan kalian bisa nyaman. Kalian di situ merasa nggak betah, benar-benar tersiksa, yakin, ya. Lebih baik kalian ngomong jujur sama majikan bahwasanya, sorry ma'am, saya nggak bisa bekerja di sini, saya nggak mampu, atau mungkin saya kepengen balik ke agent, saya mau balik ke agent aja, mau transfer, kayak gitu, ya. Kalau misalkan ma'am kalian itu mungkin ngasih keringanan, atau mungkin bertanya, memang apa sih masalah kamu yang membuat kamu mau pindah majikan kayak gitu kan, ya kalian harus jawab yang jujur, ya, biar nanti majikan ngasih solusinya, atau mungkin majikan ngasih keringanan kayak gitu kan, itu ada, ya teman-teman.
Memang nggak gampang teman-teman ya, saya selalu ngomong nggak gampang ya, karena di sini kita itu berjuang sendirian loh, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam kita berjuang sendirian. Bener, di Singapura nih bener-bener ya, rumahnya kecil tapi pekerjaan itu nggak ada habisnya, dan kita itu ibaratnya kita itu nyolong-nyolong waktu itu hanya ke toilet saja, itu numpang duduk sebentar atau mungkin cuman lihat HP saja. Karena misalkan kalau majikan kalian itu nggak kerja, atau mungkin majikan kalian tuh kerjanya di rumah, wah kalian benar-benar nggak bisa berkutik ya. Kalau mungkin yang majikannya setiap hari kerja ke kantor itu mah alhamdulillah, di rumah mah bisa yang namanya setiap waktu pegang HP ya, bebas lah, mau ibaratnya duduk sebentar lah, capek kayak gitu. Tapi kalau majikan di rumah nggak bisa duduk, yakin 100% kalau majikannya yang setiap hari ada di rumah, kalian bakalan merasa capeknya super. Yakin nanti kalau malam langsung tidur tuh langsung ngorok-ngorok, yaitu tadi saking capeknya. Jadi di sini mungkin lah ya buat teman-teman yang di Indonesianya itu nggak pernah kerja, terus kalian kerja ke Singapura bakalan kaget ya, karena di Singapura nih kerjanya non-stop, terus kerja terus kayak gitu. Memang kita di sini kalau duduk sebentar kayak gitu kan ada majikan yang nggak suka, tapi ada juga majikan yang mau mengerti atau memahami bahwasanya kita capek, kita butuh istirahat sebentar kayak gitu. Masa kita dari pagi sampai malam lap-lap terus, kita pegang kerjaan terus, capek kan teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semuanya yang saat ini masih ada di PT, yang masih ada di rumah kayak gitu ya, sedang menunggu proses, saya di sini selalu ngasih saran, dekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah, berdoa terbaik buat kalian ya. Nanti insya Allah kalian bisa dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Kalian di situ merasa betah, nyaman, kalau bisa nggak usah pindah-pindah mbak ya. Sekali masuk ya langsung finish kontrak kayak gitu. Misalkan kalau nggak mau kerja lagi ya udah pulang ke Indonesia tuh 2 tahun tuh sudah alhamdulillah banget ya kayak gitu. Oke teman-teman, buat kalian semua misalkan yang ingin bertanya-tanya apa saja itu, keluhan apa aja, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah, insya Allah akan saya jawab atau akan saya jelaskan lewat video ya. Dan semoga saja buat teman-teman saya semuanya diberikan kemudahan, kelancaran. Saya selalu mendoakan buat kalian semuanya yang terbaik ya. Buat teman-teman semoga lancar prosesnya, semoga segera terbang ke Singapura, semoga kalian semua betah, pada betah semua, jangan sampai pindah-pindah kayak gitulah ya. Itu doa saya buat kalian. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.